Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini langsung saja Bapak akan membahas buku paket halaman 38, yaitu kegiatan 4, membandingkan bilangan pecahan. Ya, di kegiatan 4 ini kita udah mulai ke pecahan. Kemarin kita membahas bilangan bulat di beberapa kali pertemuan. Hari ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Berarti babnya sudah baru atau materinya sudah baru, yaitu membahas tentang pecahan. Ya, mungkin di pecahan ini agak sedikit lama ya, karena materinya lumayan rumit. Apalagi pecahan ini adalah ya materi-materi mungkin di SD pun kalian tidak 100% mengerti. Ya. Bapak tidak langsung ke angka, Bapak akan ilustrasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, dalam suatu hari kalian diundang untuk menghadiri ulang tahun teman kalian. Nah, dalam ulang tahun itu biasanya kalian suka diberikan kue ulang tahun yang berbentuk lingkaran, ya, seperti ini, ya. Jadi ada potongan kue seperti ini. Karena kalian teman akrab, jadi datang cuma 4 orang, maka kuenya dibagi 4 seperti ini. Nah, kue potongan A ini yang dipisah ini adalah ya kue ulang tahun yang sudah dipotong. Maka kalian yang tadinya kue satu dibelah 4 menjadi dapatlah kalian seperempat karena orang yang diundangnya itu sejumlah ya, yang tuan rumahnya sama kalian jumlahnya ada 4 orang karena kalian hanya 4 sekawan. Nah itu ya. Semakin orang yang diundang semakin banyak, otomatis ya, itu sudah otomatis ya, kalian dapatnya akan semakin sedikit ya. Itu. Itu logikanya. Itu logikanya harus dibangun dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan ya dalam tabel nih di atas ya halaman 38-nya ada meja A, meja B, meja C, meja D. Mana yang paling banyak kalau ukuran kue A, B, C ini sama, otomatis ya yang paling besar dapat adalah yang banyak anaknya cuma 6. Kue yang sama dibagikan ke 6 orang. Jadi 1/6, satu kue dibagi 6. Dengan satu kue dibagikan ke 9 orang. Banyakan yang mana dapatnya? Banyakan yang dibagikan ke 6 orang. Ya. Jadi posisinya ya, posisinya ingat ya ini posisi dulu ingat. Di posisinya itu ya, di kalau kalian itu ada kue satu, kemudian dibagi ke 6 orang, kemudian ada kue D, ada satu, kemudian dibagi 9 orang. Nah, ya. Karena kan yang bawahnya yang banyak bukan atas kuenya cepat satu di atas. Ini kuenya dibagi 6, ini kuenya satu dibagi 9. Otomatis lebih gede mana? Itu yang jadi permasalahan sekarang. Besaran mana? Pasti lebih besar yang 1/6. Nah, ini ya, tuh ya. Banyakan mana dapatnya banyakan yang ini yang 1/6 ya. Itu. Jadi logikanya harus di situ dulu ya. Jadi jangan sampai nanti salah ya, nanti banyakkan 1/9. Ini kan satu dibagi 9 orang, yang ini satu dibagi 6 jadi lebih banyak satu dibagi 6. Itu posisinya. Ya, ilustrasinya harus seperti itu. Jadi harus tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dalam pecahan. Ya, itu. Ingat lebih besar. Jadi jangan sampai salah tanda juga nih. Kalau Bapak tulis misalkan 1/9-nya di kiri, ya, kemudian 1/6-nya di kanan, ini Bapak mengajari lebih besar, lebih kecilnya dulu. Ya, otomatis tandanya berbalik dong sini. Pak gimana sih tanda lebih besar, lebih kecil? Pokoknya yang ininya titiknya ada 2, ini mangap. Ya, nah, itu artinya ini nilainya lebih besar. Ya, gitu. Kalau yang titiknya seperti ini cuma satu, ya, inilah yang lebih kecil. Gitu. Ya, jadi semak ini yang kiri kecil, yang kanan besar. Kalau yang ini yang kiri yang besar, makanya ini mangapnya ke sini nih, mangap nih besar. Nah, berarti sini ya kan kecil. Yang ini yang kecil, yang ini yang besar. Itu harus ngerti itu dulu. Kapan besar, kapan kecil. Nanti udah ngerti besar mana kecil mana, tandanya yang salah. Karena kalian salah pengertian. Jadi untuk menandakan yang lebih besar, kalau misalkan Bapak bikin tanda dulu nih gini, ya.
Berarti kalau ini misalkan angka 10, ya ini yang besarnya, ini yang paling besar. Berarti yang ini harus kecil, bisa 9, ya, bisa 8, bisa 7, bisa 5, bisa minus. Pokoknya yang di bawah 10 yang kirinya ini. Gitu ya. Jadi tanda ini harus ngerti nih ya. Gitu. Yang mangap ini adalah bagian angka yang besar. Yang kuncup ini adalah bagian yang kecil. Ya, itu angka yang kecil. Nah, itu harus ngerti itu dulu. Ya, sudah. Ya. Tuh, jadi yang pertama kalian harus ngerti mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Ya, itu dulu. Nah, lanjutnya setelah ilustrasi kue tadi, ilustrasi yang lain. Ini adalah bagian-bagian. Ini ada potongan kain batik. Ini ada gelas ukur. Ya, gelas ukur. Nah, gimana misalkan penuh gelas itu seini? Ini kan angkanya 0 sampai 5. Artinya kalau penuh ini, ya kalau misalnya dalam mililiter, berarti adalah ini misalkan 5 mililiter. Ya, atau misalkan ini dibagi 5 seperti ini adalah 5 ukuran. Ya, terserah. Ya, ini sebagai ukuran. Ukurannya kan nggak jelas di sini, nggak ditulis mililiter atau apa. Tapi yang jelas ukurannya adalah dari 0 sampai 5. Jadi kalau kosong 0. Ya, ini naik 1. Gelas itu berarti bisa kosong. Iya. Nah, kalau kue nggak bisa kosong. Kue kosong berarti ya nggak ada sama sekali. Ya kue seminimal-minimalnya paling kecil ada gitu. Tapi kalau gelas ini bisa gelas kosong. Ini lebih ya ilustrasinya lebih bagus. Kenapa? Karena ada kosongnya gitu. Kalau kue sekecil apapun ada ukurannya berarti ya. Gitu. Kayak kalian mengukur panjang. Nah, berapa panjang meja? Nah, kalau mejanya ada sekecil apapun pasti ada ukurannya. Gitu. Ya, kalau ukuran mejanya nggak ada, berarti mejanya yang hilang, nggak ada mau diukur apaan. Nah, tapi kalau gelas ini, ya, yang diukurnya air, berarti nanti kalau gelasnya kosong, yang airnya ini adalah yang kosong, gelasnya tetap ada, gitu. Ya, ilustrasinya seperti itu. Bapak juga sambil menjelaskan bahwa nanti ukuran panjang, tinggi, ya, nggak ada yang negatif, gitu ya, gitu. Nggak ada yang negatif. Jadi ukuran ini pun nanti ya nggak ada. Berapakah isi airnya? Ya berapa per berapa? Nah, itu nggak ada yang negatif. Gelas kosong itu tidak ada yang negatif. Jadi gelas yang minimalnya nggak ada isinya sampai nol. Berapa airnya? Negatif. Nah, air negatif ngitungnya kemana? Berapa volume air itu? Negatif. Nggak ada. Di volume air itu adanya positif. Jadi ukuran panjang ya sama volume ya itu nggak ada yang negatifnya ya itu dalam ukuran ya sehari-hari tuh. Jadi kalau ngitung ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai angka 3. Berarti ini pecahannya gimana? Berarti pecahannya adalah 3 per 5. Ya, 3 per 5. Itu 3 per 5. Ya, tuh. Ya. Di mana 3 per 5? Ya. Ya kan ini yang adanya 3. Jadi kalau yang adanya misalkan hanya sampai angka 1, ya berarti 1/5 di sini. Ya, tuh. Ya. Pak, kalau misalkan setengah ya bisa aja. Setengah, nah nanti ini ketemu setengah per 5. Nah, kan bingung setengah per 5 nih gimana nih. Ya, nah nanti akan diajarkan ya setengah per 5 dari mana. Kan setengah itu berarti adanya di sini. Ya, setengah per 5. Ini bisa dibulatkan. Ya, 5-nya jadi 5/1. Ya. Setengah per 5. Kalikan aja jauh kali jauh. Berarti 1 kali 1, 1. Dibagi ya 2 kali 5. 10. Berarti setengah per 5 itu sama dengan 1/10. Ini perbandingan. Nanti akan dibahas nih ya. Itu. Lanjut lagi. Ini ada berapa kain potongannya? Ada 3 kain.
Nah, potongan 3 kain ini diambil 1, berarti dapatnya 1/3 karena kainnya ada 3. Jadi kalau dilihat yang ini gimana nih? Kalau yang diambilnya yang 2 berarti 2/3 ya. Yang kiri 2/3, yang ini 1/3. Nah, itu ya. Harus ngerti ya. Mana 1/3 sama 2/3 gedean mana? Nah, pasti gedean yang 2/3. Bayangkan aja kue ulang tahun tadi. Kue ulang tahun tadi, ini ada 2 kue, dibagikan ke 3 orang. Yang ini ada 1 kue, ini dibagi 3. Yang ini kuenya 2 dibagi 3. Dapat yang mana lebih banyak? Pasti banyakan yang 2 kue dibagi 3 daripada 1 kue dibagi 3 orang. Ya, itu ilustrasinya. Ya, itu kalau dalam kue. Dalam ini pun kalian lihat 2/3 sama 1/3 gedean mana? Dari gambar aja udah kelihatan gedean 2/3. Berarti kalau lebih besar yang mana? Ya arah ke sini. Ya, karena bendanya lebih banyak yang mau dibagikannya, makanya lebih besar yang 2/3. Walaupun pembaginya sama, tapi ya benda yang mau dibagikannya lebih banyak, otomatis lebih banyak yang angka atasnya ini lebih besar, ya. Itu walaupun angka bawahnya sama, ya. Tuh. Oke, untuk pembagian nanti lihat penyebut dan pembilangnya ya. Jangan sampai salah. Ya. Itu untuk menyederhanakan tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lihat dua-duanya, jangan lihat penyebutnya saja. Ya, lihat penyebut ataupun pembilangnya. Ya, dan ini ilustrasinya. Ya, lihat. Jadi di buku paket ini udah jelas. Jadi kalau kalian pelajari ini ada 1 2 3 4 yang diarsir 1 berarti 1/4. Ini 1 2 3 4 yang diarsir 1/4. Ini semuanya ada 6 ya. Kalau ada 6 ya. Kalau semuanya ada 6 ya. Nah, berarti ini 2/6 karena yang diarsirnya 2. Tapi kalau coba misalkan ini Bapak hilangin ya, ini hilang berarti gambar lagi sama Bapak nih ya. Gambar ulang. Ya. Gambar ulang. Nah, tuh. Ya. Nah, seperti ini. Ini karena dicoretnya misalkan ini segini. Ya tadi. Ya, tuh. Nah, Bapak perbandingkan dengan yang bawah. Ya, bandingkan sama atau tidak. Yang dicoretnya nih ke bawah. Nah, kemudian Bapak bagi lagi sini supaya kelihatan. 1 ya, 2. Nah, coret segini. Supaya kalian ngerti perubahannya. Kalau lihat gambar atas, ini adalah 2/6. Sesuai dengan ini. 2/6. Ya. Diambil 2 kotak dari 6 yang kotak yang disediakan, yang diarsirnya. Ini pun sama. Ada 2 kotak dari 6 kotak yang ada. Jadi ini pun sama 2/6. Gambarnya sama seperti ini, cuma dihilangkan garis tengahnya. Ini kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 3, yang diambil 1. Berarti ini adalah 1/3. Nah, ini dengan ini itu adalah pecahan yang senilai. Jadi 2/6 itu sama dengan 1/3. Ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Dari gambar aja kelihatan di sini ya 2/6. Kalau ini jadi 1/3. Sebenarnya nilainya sama. Ya, karena kalau ini kalau kalian ingat nanti kalau dipecahkan secara matematika yang ini bagi 2 ya. 2 bagi 2 dapat 1. Yang ini dibagi 2, 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2 dapat 3. Jadi 1/3. Jadi 1/3 dengan 2/6 sebenarnya sama atau pecahan yang senilai. Jadi di sini harus bisa menyederhanakan. Nah, nyambung ya. Terus nanti ya. Nah, tuh contohnya yang ini ya.
Nah, ini lanjutannya. Ya. Jadi apa yang Bapak jelaskan barusan, hubungannya dengan ini pecahan senilai. Jadi yang disebut dengan pecahan senilai, kelihatannya, ya kelihatannya kotak-kotaknya yang dirubah, tapi jumlah besar arsirannya sama. Ya, besar arsiran yang kiri, yang tengah, sama yang kanan sebenarnya sama. Cuman beda kotaknya aja digarisin lagi. Ya, gitu. Pak ingin lebih besar lagi ya bisa. Ini Bapak besarin lagi. Ya, yang tengah nih ya. Yang tengah misalkan ini Bapak coret sini. Nah, ya. Coba jadi berapa jumlah kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang jelas berarti penyebutnya 8. Nah, kemudian atasnya 4. Sama nggak? Sama. Ini sama. Jadi ini tinggal dikali kan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, ini pecahan yang senilai. Ya, nilainya sama. Ini Bapak coret lagi sini bagi 2. Nah, set. Ya, ini agak lurus. Sama. Ya. Berarti jumlah kotaknya 2 kali lipat. Berapa yang atasnya? Yang tadinya 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Ya, jumlah kotaknya awal 6. Setelah dibagi 2 kayak gini. Jadi 12. Jadi 3 per 6 sama dengan 6 per 12 sama dengan 4 per 8 sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Kalau ditanya yang paling sederhana yang ini yang paling sederhana. Karena ini yang paling kecil angkanya. Ya, ini ya dibagi 2 dapat 1. 4 dibagi 2 dapat 2. 4 dibagi 4 dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2. Dan seterusnya. Pokoknya hasil yang paling sederhananya adalah 1 per 2. Nah, itu. Ya, jadi untuk menyederhanakan pecahan seperti itu, ilustrasinya harus paham ini ya. Ilustrasinya harus paham, bukan hanya paham ngitungnya, paham ilustrasinya juga. Karena kita sekarang bukan berbasis lagi, takutnya bukan pilihan ganda kayak dulu. Ya, UN itu benar-benar sekarang bukan ujian nasional namanya ya. Nanti ada di kelas 8 itu ada tes khusus untuk uji kompetensi kalian di bidang matematika. Ya, kalian tidak nyontek lagi seperti di ujian nasional. Ya, itu. Soalnya sudah sedikit berubah, banyak ceritanya. Kalau kalian hanya ngerti ngitung, ceritanya nggak paham, repot nanti. Ya, jadi sekarang harus ngerti cerita, ya, atau ilustrasi-ilustrasi, ya, yang disediakan. Jangan cuma ngitung, pinter ngitung, pinter ngitung, pinter ngitung, tapi tidak paham maksud dan tujuannya. Yang sekarang itu harus paham maksud dan tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran ini apa, gitu ya. Maksudnya mau ngapain. Nah, nanti baru ke soal terakhir, ya. Tuh. Coba kalian lihat lagi sekarang adalah untuk membahas pecahan yang lebih besar atau lebih kecil, ya. Besaran mana, kecilan mana, ya. Itu atau membandingkan dua bilangan pecahan, membandingkan. Cara membandingkan ya bisa beberapa macam cara dengan menyamakan penyebut. Kalau enggak, kalau kalian ngerti bagi kurung ya silakan aja pakai bagi kurung, terserah ya dibagi ya. Gitu. Tapi sebenarnya lebih baik menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebutnya seperti ini ya. Ini 1/2 dengan 3/4 gedean mana ya, gedean mana. Nah, itu ya kalian lihat prosesnya ya. Satu, ganti dulu pensil ya. 1/2 dengan 3/4. Nah, samakan penyebutnya ya. Ini 4, ini 4. Nah, 4 bagi 2 dapat 2 ya, kali 1. Berarti 2/4. Nah, ini
ini balik lagi ke materi awal. Jadi 1/4 itu sama dengan 2/4 itu sama dengan 1/2. Nah, kalau ini 4 bagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Nah, udah. Gedean mana? Nah, berarti gedean yang 3 ke sini. Ya, itu. Gedean mana? Gedean yang 3. Tuh. Ada lagi yang lain. Nah, ini juga yang 15. Coba contohkan yang lain saja deh. Yang lain. Misalkan 6 per 4 dengan 7 per 5. Nah, ingat di SD ya, di SD kalian sudah belajar KPK dan EPB ya. Ya, cari penyebut. Penyebut itu berarti faktor kelipatan persekutuan terkecil atau cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil 4 dan 5. Kalau bingung kali aja. Ini kali ya. Ya. 4 kali 5. Jadi 4 kali 5 di sini 4 kali 5. Nah, kemudian silang. Yang ini 5 kali 6. Sini ya, 5 kali 6. Kemudian yang ini 4 kali 7. Ya. Nah, 5 kali 6, 30 per 20. 4 kali 7, 28 per 20. Nah, bawahnya nggak usah dilihat. Kalian lihat ini atas. 30 dengan 28 gedean mana? Gedean 30. Paham? Ya, seperti itu. Ya, walaupun angkanya gede-gede, ya kalau perkalian silang ya lebih cepat. Ya, nggak masalah. Misalkan ketemu angka yang lebih besar lagi, 9 per 5 dengan 8 per 4. Nah, lebih besar mana? Ya, lebih besar 9 per 5 atau 8 per 4? Ya, gitu. Nah, caranya 5 kali 4. 4 kali 9 dengan 5 kali 8. Ya. 4 kali 9 ya, 36. 5 kali 4, 20. 5 kali 8, 40 per 20. Ya. Gedean mana? Gedean 40 berarti ke sini. Dah, gitu ya. Jadi bawahnya penyebutnya kalian kalikan, kemudian ini kalikan silang. Ya. 9-nya kalikan 4 atau 4-nya kalikan 9, kemudian 5-nya dikalikan 8. Ya. Seperti itu. Pak, saya mau pakai bagi kurung ya silakan, tapi kan jadi kalian harus belajar pembagian juga. Ya, 9 dibagi 5. 90 bagi 5. 18. Ya, 0,18. Oh, 18. Kita ulangi lagi. Ya. 95. Oh, ya. Dapat 1. Ya, 5. 4 minjem 0,8. 1,8. Ya. Itu. Sekarang ini. Ya, 8 bagi 4. 8 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8. 0. Ya.
ini 2. Jadi ini sebenarnya angkanya adalah 1,8, yang ini 2. Nah, 1,8 dengan 2 gedean mana? Gedean 2 ke sini. Ya, sama dengan ini. Ya, terserah mau pakai yang mana. Ya, yang penting kalian harus tahu mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Ya, cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Ya, sebelumnya silakan kalian lihat latihan-latihannya. Ya, di buku paket. Ya, nah ini latihan-latihannya. Ya, ya, seperti itu. Ya, nanti sebelumnya ya kita bahas tentang apa itu pecahan. Ya, Bapak mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua, ya, pecahan yang senilai. Yang ketiga, ya, membandingkan pecahan lebih besar atau lebih kecilnya. Ya, jadi itu aja materi kali ini. Ya, jadi apa itu pecahan? Kemudian pecahan yang senilai. Kemudian pecahan yang lebih besar atau lebih kecil atau membandingkan pecahan. Cukup sekian dari Bapak. Semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.